Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita bertiga. Di mana Mbak Tari? Teman cerita Iren. Bersama saya Iren. Saya Feti. Saya Tari. Kali ini So, bahas apa? bahas apa ya? Kayaknya yang kemarin bahasan tentang takdir masih banyak orang yang itu ya bertanya-tanya apa sih Masih takdir? Oh, ini Mas, di grup ya, terutama di grup. Di grup masih ada yang apa? Di grup chat Telegram gitu ya, terutama di grup chat Telegram masih ada yang kalau ini termasuk takdir bukan, misalnya seperti kayak kalau bencana masuk takdir bukan, kalau sakit ya. termasuk takdir bukan, yang kayak gitu ya. Nah, sebelum sampai ke situ, begitu, kita mau ini lagi deh, mau perdalam tentang apa maksudnya, mau memperjelas ya, mau maksudnya lebih menjelaskan tentang takdir. Kalau dalam Islam kita mengenal ada takdir mubram dan takdir mu'alak, gitu kan? Kalau takdir mubram itu takdir di mana memang sudah Allah tulis itu semuanya, sudah Allah pastikan semuanya sebelum makhluk-makhluk ini diciptakan, gitu kan? Makhluk termasuk kita manusia sebelum makhluk diciptakan itu ya. Ini saya share dari beberapa catatan saya dulu ya, juga bertanya tentang takdir gitu kan, pelajaran saya dulu bertanya tentang takdir, dan ini saya rangkum di sini, alhamdulillah ketemu gitu kan ya filenya. Nah, itu jadi ada takdir mubrom dan takdir mu'alak. Takdir mubrom yaitu kata guru saya takdir yang memang sudah Allah tentukan, seperti kayak kita nggak bisa pilih gitu kan, nggak bisa pilih seperti jenis kelamin, lahir dari keluarga mana, lahirnya kapan, begitu kan, terus kemudian nanti dia meninggalnya kapan, itu nggak bisa kita pilih gitu. Kita mau jadi dan dia akan lahir dari ibu siapa, bapak dari benihnya bapak siapa, begitu kan, itu nggak bisa pilih, itu memang sudah takdirnya. Dia masuk di keluarga miskin kah, di keluarga sedang kah, di keluarga kerajaan kah, di keluarga ningrat kah, di keluarga apa, itu dia nggak bisa pilih, itu Darah takdirnya. biru, Pak. Darah biru lah gitu kan, kalau katanya Naza darah biru darah kecoa, nggak tahu. kalau Nah darah nyamuk gitu. gitu katanya, kok bisa darah kecoa gitu, ada kecoa itu pas lagi itu dibunuh, katanya kok warnanya ada biru-birunya, katanya gitu, nggak tahu di bagian mananya. Nah gitu. Nah, itu Nah itu takdir takdir, tidak itu bisa takdir diubah gitu. mubrom, itu takdir mubrom. Nah kalau takdir mu'alak itu definisinya itu adalah takdir yang pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh usaha manusia. Ini catatan saya nih dari file catatan saya. Tapi walaupun demikian, dalam pelaksanaannya takdir ini dilakukan sesuai dengan hukum sebab akibat atau sunatullah. Jadinya benar ya. Jadinya memang ada hukum sebab akibat atau sunatullah. Dan ini juga apa? Dan ini juga ada dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Ar-Ra'd ya. Ar-Ra'd ayat 11 bunyinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Gitu. Nah, tapi bukan artinya Allah memang menghendaki musibah. Karena sebenarnya musibah itu ada dalam surah Asy-Syura, itu dikatakan, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Ya. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Ini ya, surah Asy-Syura ayat 30.
Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Jadi kalau saat ini merasa lagi ditimpa musibah, seperti kayak bahasan kemarin, ujian atau teguran, bukan ujian atau teguran ternyata, karena memang dari tanganmu sendiri kok. Bukan bukan Allah yang memang udah menetapkannya untukmu, enggak. Ketika kamu memilih jalan itu dan ternyata jalan itu adalah ketetapan Allah. Kalau kamu pilih jalan itu adalah ketetapan Allah untuk menjadikan musibah itu diizinkan. Ya. Ya itu terjadi Seperti karena perilakumu gitu kan. perilaku kita. Resikomu gitu kalau bahasa Iya, sekarang gitu ya. resiko. IDL itu derita lo, gitu kan. Nah iya itu kan, udah jelas. Dan bahkan misal seperti begini. Saat itu saya dikasih ini ayat ini saya simpen nih sampai ya. Dikasih ayat di Quran surah Al-Baqarah ayat 59. Itu guru saya itu bicaranya saat hujan tiba-tiba menjadi sumber malapetaka banjir yang memusnahkan area kehidupan. Apa kata Al-Quran? Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami menurunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Saya ambil contoh. Mungkin contoh ini tidak akan disukai kalau sampai video ini viral. Mungkin. Tapi apapun itu, tapi ini memang harus disampaikan. Sekarang begini. Zakat. Zakat itu wajib atau enggak? Wajib. Wajib. Zakat wajib. Tapi sekarang zakat itu hukumnya, sekarang zakat itu seolah hanya menjadi boleh. Mau zakat silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Yang wajib apa? Pajak. Ketika saya harus ngomong ini. Kita udah banyak melihat bencana banjir di mana-mana, maka mungkin ini perlu introspeksi diri. Tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, tapi mungkin ini perlu introspeksi diri, di mana aturan manusia harus ditaati, tapi aturan Allah diabaikan. Ketika zakat terabaikan, apakah ada denda dari DKM atau dari mereka yang mengurus zakat? Nggak ada. Tidak ada denda. Ya udah. Tidak ada gitu denda. aja. Ya. Ya sudah, kan orang juga nggak Ya. tahu. Juga nggak ngerti dia bayar pajak atau bayar zakat atau enggak. Nah, seperti jilbab, hijab, wajib nggak bagi muslimah? Wajib. Ada di Wajib nggak bagi ada di Al-Quran, itu wajib bagi muslimah. Ya. Tapi sekarang mau berjilbab kek, mau enggak kek, itu kan udah urusan pribadinya masing-masing. Jangan nyuruh orang berjilbab dong. Lagian jilbab itu emangnya harus. Orang yang berjilbab aja belum tentu lebih baik daripada yang nggak berjilbab, gitu kan? Terus, jadi sekarang yang wajib apa? Pakai helm, bukan pakai jilbab. Oh iya. Iya ngerti. Aku ngerti. Kalau nggak pakai helm, didenda. Kalau nggak pakai jilbab, nggak apa-apa. Yang penting sopan. Sopan menurut siapa? Ya sopan menurut persepsi manusia masing-masing, begitu kan? Berarti Ada yang benar, pakai Pak ya. Kalau di Bali kan misalnya pakai peci, pakai jilbab itu kan nggak kena tilang. Karena mereka menghargai Muslim. Nah, kok justru di Bali yang lebih, ya kan? Di Bali itu gitu. Pokoknya misalnya laki-laki pakai itu, kita nggak mungkin kena tilang karena kan mereka menghargai yang namanya agama gitu loh. Mereka kan kebanyakan di sana itu Hindu. Jadi ketika ada ya benar-benar dihargai gitu. Wah, Salam toleransi ya, Bali. baru tahu aku. Ya. Ya main-main sini ya. Nggak usah pakai helm.
Iya, jadi Bukan jadi ngajarin itu. Ini bukan lagi ini ya, kalau ini mau dikatakan mengkritisi pemerintah ya nggak apa-apa juga, tapi pemerintah mungkin bisa juga, karena ini saya tidak bicara berdasarkan opini saya, tapi ini Al-Qur'an yang bicara. Allah sendiri yang ngomong, ketika kamu lebih menegakkan aturanmu, ketika kamu lebih menegakkan aturan dari makhluk dan mengabaikan aturanku, di sini kan, lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka, maka kami menurunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Begitu. Jadi ya kalau mau disuruh bayar pajak ya nggak apa-apa gitu kan, tapi ya zakatnya ingat dong gitu. Bahwa artinya zakat itu hukumnya lebih wajib gitu, dan seharusnya pelang-pelang sosial masyarakat itu bukan apa ya, orang taat wajib pajak, orang taat bayar pajak atau apa sih ya, itu ada sering di pelang-pelang itu. Nah, yang digembar-gemborkan bukan itu. Seharusnya orang taat itu ya paham pajak, paham zakat Ya. gitu. Bahkan kenapa sekarang banyak hama-hama di sawah, para petani lupa dengan zakat mal. Bahwa Ya. selain zakat fitrah ada zakat mal. Betul. Hidup petani. Kenapa? Iya, kenapa sekarang kok petani sepertinya terasa seperti udah nanam capek-capek, kenapa kok jadi seperti nggak mudah gitu ya kan? Zakat malnya udah dibayar belum Pak? Gitu kan? Ingat gak? Ayo kita pelajari lagi, dan seperti kajian-kajian, cobalah diperdalam yang wajib-wajib ini tentang zakat ini yang seringkali terlupakan. Karena apapun yang diturunkan oleh Allah itu adalah hubungan sebab akibat. Itu bukan semata-mata hanya takdir gitu loh. Bukan semata-mata hanya takdir udah ditetapkan. Ya, Kalau itu ada pilihannya gitu kan dari tindakan. tetap ada nah itu. Apa yang Jadi dia pilih gitu kan? apa yang dia pilih? Ikhtiarnya itu apa gitu. Ya. Jadi kita bisa telaah dulu dari sisi itunya, karena Al-Qur'an aja udah ngomong kok, musibahmu itu ya karena tanganmu sendiri gitu, karena dirimu sendiri. Jadi kalau ditanya penyakit itu takdir atau bukan, takdir yaitu takdir yang tadi dibilang itu adalah takdir mu'alaq. Dimana sebenarnya ini kan erat kaitannya dengan ikhtiar. Ya sekarang kalau tiap harinya makan makanan yang mengandung gula, terus dapat penyakit diabetes, dia bilang takdir, berhenti makan gula. Iya. Nah itu kan sebenarnya ada pilihannya kan? Iya. Dia menghindari gula supaya nggak sakit, atau dia tetap makan gula terus. Iya, seperti itu. Ya, Jadi ya. makanya kenapa di dalam Islam penyakit itu dikatakan menggugurkan dosa. Karena sebenarnya kan dikatakan yang berlebihan itu juga nggak bagus. Dan Ya. kalau nggak bagus itu nanti bisa menjurus ke dosa. Jadinya ya itu, ketika sudah dikasih warning itu berupa penyakitnya, itu menggugurkan tuh supaya benerin lagi dong, benerin pola hidupnya kah, pola makannya kah, bahan-bahan makanannya kah, asupannya yang dibenerin, diseleksi lagi gitu, atau apa, kan memang ada kesalahan di situ gitu. Jadi nggak semata-mata takdir. Dikasih sakit itu maksudnya kan negor gitu kan, sadar gitu kan. Iya, nah gitu. Ini ada kaitannya juga dengan video yang sebelumnya yang tentang menikmati ujian. Jadi Ya. ujian atau teguran gitu. Ya. Itu yang bisa, itu sih yang bisa apa? Aku sampaikan gitu kan, berdasarkan karena banyak yang tanya itu di grup, jadi aku cari lagi tuh file-file kayaknya waktu itu pernah nyatet gitu kan, di mana gitu. Cari lagi, jadinya aku ketik ulang nih. Iya, iya. Ya, Tapi kayak tapi Ini Tapi- sakit ini pilek misalnya ya paling habis hujan-hujanan kan gitu.
dokternya ada udah apa ya? Dokter aja udah bilang kalau itu ya kesalahannya dia gitu loh. Akibat dari apa yang dia berbuat gitu. Dokter Iya, aja kan dan Allah itu Pilek, pilek tadi ya, pilek. Kamu ya bilang pilek tuh pilek itu virus begitu kan. Bahkan kemudian penyakit kalau misalnya disangkut pautkan, tapi Nabi Ayub itu sakitnya apakah itu teguran juga untuk Nabi Ayub? Beda ya level Nabi Ayub dengan level kita. jangan disamain. Gitu. Jadi beda ya. Jadi saat ini Anda yang sedang ditegur dengan sakit gitu kan, tolong jangan merasa jadi Nabi Ayub Pede banget. gitu kan. Ingat bahwa di surah Asyura ayat 30 itu untuk kita ini, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Ini untuk kita ini. Nah, sementara kalau Nabi Ayub itu pun juga memang takdir mu'alaq dari Allah. Ketika Allah mengatakan bahwa Ayub adalah hambaku yang paling sabar, iblis nggak terima. Enggak, Allah. Coba uji dulu. Nah, ini baru ujian Nabi Ayub saleh, sudah mumpuni untuk diuji. Sekarang kita mumpuni nggak sih untuk diuji? Jadi saat ini kita yang sedang menerima sakit, mungkin tolong introspeksi. Allah lagi pengen saya berbenah diri dalam hal apa? Gitu. Kalau seperti itu biasanya guru saya itu akan mengatakan gini, perbaiki dari sholatmu. Mungkinkah ada wudumu yang belum sempurna, ada yang kau abaikan kesempurnaannya? Mungkinkah ada dari pakaianmu yang kau abaikan kesempurnaannya? Seperti ini nih, pakaian sholat nih. Ini bukan promosi, tapi kalau mau dianggap promosi juga nggak apa-apa. Seperti pakaian saya pakai. Ini jahitannya Feti nih, jahitannya Feti. Nah, ini saya pesan yang seperti ini, dan ini ada juga masuk dalam produk AR Collection seperti ini. Sholat nih, wanita yang sering terabaikan. Ini bukan untuk menjatuhkan produk lain, tapi semoga di sana yang menjual mukena akan lebih berbenah lagi. Untuk para pedagang mukena di sana ya, para penjual mukena. Apa sih yang harus benar-benar nempel di tempat sujud tuh waktu sholat? Dahi, hidung, telapak tangan. Wanita ya, wanita. Kalau laki-laki kan sama ini apa ujung kaki ya kan, ujung kaki, kemudian dengan lutut, ya kan, dengan lutut itu kan. Nah, sekarang gini, dengan mukena yang biasa pada umumnya beredar, itu sadar nggak kalau saat kita sujud telapak tangan kita tuh nggak nyentuh tempat sujud karena ketutup itu. Makanya saya kalau itu pakai ini karena ini nyentuh. Ketika begini ini nyentuh telapak tangan, telapak ini jumhur ulama ini dengan ini ya, walaupun ada yang mengatakan hanya ini. Tapi saya membuktikan bedanya. Di mana saat ini ketutupan, ada kalanya ini jadi nggak nyentuh tempat sujud, itu seringkali lupa rakaat. Tapi saat ini nyentuh tempat sujud ini, dan hidung semua ini semuanya benar-benar sempurna kita ini, enggak. Itu jin yang suka ngeganggu kita waktu sholat nggak ada celah untuk masuk. Karena apa? Karena ini aurat ini ketutup. Saat kita takbir dengan mukena yang biasanya itu, yang tidak berlengan seperti begini, saat kita takbir itu ada kemungkinan di sini celah ini kebuka. Jin itu nggak kelihatan oleh kita, dia bisa masuk lewat situ, dan dia bisa mengganggu konsentrasi sholat kita tanpa kita sadar. Kita ingat belum masak apa, kita ingat mau masak apa, kita ingat apapun kejadiannya tanpa sadar.
Gitu. Jadi makanya kenapa ketika waktu itu ada yang minta coba Mbak eh, produksi mukena dong. Ini mukena ini mukena ini. Baju sekaligus bisa jadi mukena. Baju sekaligus bisa sekaligus jadi mukena ini. Jadi ketika takbir ini kita benar-benar takbir, nggak ada izin bingung mau masuk lewat mana, nggak ada tuh. Takbir gini kita beneran. Dan ketika kita sujud beneran itu semuanya nempel di tempat sujud. Karena kalau saat sholat kan saya pasti buka ini. Beneran semua nempel di tempat sujud. Jadi kalau ada yang mau membuktikan ucapan saya, hubungi mereka berdua. Ada itu. Ada ini, pakaian seperti begini ada. Nanti juga ada model terbaru yang berenda-renda seperti mukena pada umumnya, cuma kita modifikasi Cuman dengan kita pakai ini. Ya, dengan apa? Dengan lengan. betul banget. Dengan lengan. Jadi benar-benar Ya. perbaiki sholat Perlengkapannya dan alat sholatnya gitu ya. dan alat sholatnya, pakaian dan juga pakaiannya, begitu. Jadi di kata-kata motivasi di kaos atau di hoodie atau di apa yang ada, ketika kamu bingung bagaimana cara memperbaiki hidupmu, mulailah dari memperbaiki sholatmu. Mulai ya dari situ, pakaiannya. Dan mukenanya jangan sobek-sobek. Sudah mukenanya sobek-sobek, dasternya juga sobek-sobek. Gitu kan gimana sih? Jamuran. Artinya gini kan, jamuran di sininya gitu. Kan ya Allah, gitu kan. Maksudnya apa? Biar Allah tahu. Biar Allah tahu kalau kita lagi gembel atau gimana. Enggak, Allah udah tahu. Tapi kalau kita, walaupun kita lagi dalam kondisi emang lagi cekak, tapi kita berusaha pakai pakaian terbaik, mau ngadep Allah ketika di dalam rumah atau ngadep Allah ketika kita lagi di luar rumah, begitu kan? Tapi tetap dengan pakaian terbaik, ya itu kan nggak ada bedanya, begitu. Nah. Itu jadi itu sih yang bisa saya sampaikan. Ini juga terkait juga dengan takdir, mau merayu takdir ya. Pertama kali rayulah yang punya takdir, Allah, ya dengan cara itu. Ya kayak itu tadi. Nah, tidak ada yang bisa merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri gitu. Kaum itu sendiri, iya. Kalau kita mau berubah keadaan kita, kondisi kita yang lagi aduh kayaknya kok semrawut ya, amburadul, kayak aduh nggak jelas gimana gitu kan. Iya, mulai dari situ. Mulai dari perbaiki sholatmu. Gitu, mulai dari perbaiki sholatmu. Nanti lama-lama Allah akan tuntun kok. Lama-lama Allah akan tuntun. Saya sama suami saya itu akan bisa, mungkin mereka akan bilang merepet ya. Anak-anak saya akan bilang merepet gitu kan. Kalau ketahuan wudhunya nggak benar. Bahkan dulu anak saya yang pertama sampai bilang, lu sampai bikin status, lu pernah nggak ngerasain ditabok talenan ama emak lu gara-gara sholat subuh telat? Itu baru talenan kan. Kalau malaikat nanti di alam kubur pertama kali yang akan ditanya, yang dihisab pertama kali salat. Gitu. Itu. Terus ada satu lagi. Ini tadi ngomongin yang lagi sakit kan? Yang lagi ini sakit. Usahakan kalau dia ada banyak orang sih yang saya lihat kemana-mana aktivitas dia masih bisa jalan tuh, tapi ketika sholat dia duduk. Katanya saya pegel kalau diri, saya suka kayak orang mau ini sempoyongan kalau diri. Terus kalau pas lagi sujud itu atau lagi ruku itu saya kayak di sini kok kayak encok atau gimana gitu deh begitu. Tapi aktivitas sehari-hari dia masih bisa jalan. Nah, yang masih bisa jalan ini, tolong saat sholat jangan duduk. Karena apa? Nih, saya pernah punya pengalaman saya pribadi. Di sini pernah ada benjolan. Saya pernah itu di Instagram juga pernah ada benjolan. Terus kalau ke dokter dikatakan itu kelenjar apa ya?
kelenjar ini dan harus dioperasi, itu masuk dalam kategori tumor jinak katanya gitu. Terus saya pikir aduh dioperasi, karena saat itu juga biayanya lumayan gitu kan. Ya akhirnya saya pulang ke rumah dan saya teringat ucapan salah satu guru saya di Banten bilang gini, kalau lagi sakit Neng, kalau lagi sakit jangan duduk ya, sholatnya jangan duduk. Kalau masih bisa berdiri, masih bisa normal, nanti coba dirasain di gerakan mana yang terasa paling sakit, itu harusnya dilamain. Ketika pas di sini itu ada kayak benjolan itu, yang dokter bilang itu tumor jinak. Ketika sujud itu sakit sekali dan terasa panas di sini kayak ketarik. Tapi karena ingat itu saya lamain sujudnya. Bahkan saat nggak sholat pun saya terapi sujud dengan benar. Sujud dengan benar dengan semuanya itu nempel gitu ke tanah, nempel ke tempat sujud, semuanya nempel, semua yang harus itu nempel, sujud dengan benar. Itu sakit luar biasa. Gitu. Nah, bahkan nggak sholat pun saya terapi itu. 1 minggu kemudian kempes. Bismillah. Jadi kalau kita percaya dengan segala dengan apa yang sudah Allah syariatkan, kita benar-benar yakin gitu ya kan, seyakin kita gitu kan, seyakin kita dengan iklan-iklan yang suka mengorbankan orang-orang itu gitu kan, seyakin seperti itu gitu kan, sama iklannya bisa jadi korban gitu kan. Masa nggak mau sih jadi bukan korban malahan, masa nggak mau sih jadi testimoninya Al-Quran, jadi testimoninya Allah. Jadi yang saat ini sedang kena sakit, itu takdirmu, itu takdir mualak. Perbaiki dari sholatnya, dari wudunya, pakaiannya, gerakannya, semuanya, kebersihannya. Nah, itu kebersihan pakaiannya semua, perbaiki dari sholatnya. Terus lafaznya, bacaannya, nah itu bisa sambil jalan dari situ. Di situ itu takdir mualak, tapi bisa diubah ketika misalnya sama Allah, kalau dia dengan ikhtiar ini dia akan menjalani takdir ini hanya sekian lama. Kalau dia ya hanya pasrah aja, hanya gitu aja, ya sekian lama gitu. Itu ibadahmu adalah ikhtiarmu. Itu sih dari aku. Oke. Berarti Gitu, Mbak. Ya, Mbak Tari? intinya ada takdir yang bisa dirubah dan ada yang tidak. Nah, terus Iya. ada karena sebab akibat, terjadinya itu karena sebab Iya. akibat. Semua ada yang bisa kita pilih, apa sih yang kita lakukan untuk menghindari yang sesuatu yang tidak kita inginkan, misalnya gitu kan? Iya, bisa seperti itu. Jadi kalau sebenarnya gini, kalau semuanya itu sesuai dengan apa yang sudah Allah syariatkan, gitu kan, kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah Allah syariatkan, kita udah melakukan itu ya, bukan berarti kita akan hidup tenang-tenang aja, senang-senang aja, tapi kita memang akan diberi ujian, dan ujiannya ya itu pasti akan beda. Tapi kalau udah masih selevel kita, masih sering salah, kadang udah tahu itu salah juga masih dilakuin gitu ya, itu sebenarnya bukan ujian, itu teguran gitu ya, nggak apa-apa juga gitu, cuman pahami bahwa itu teguran. Jadi berbenah. Jadi itu seperti kayak gini loh, disuruh jalan lurus, kita iseng belok dulu, karena Allah ditabrak, lurus gitu kan, nah kita lurus lagi, ya nggak apa-apa sih agak belok-belok dikit gitu ya kan. Banyak pengalaman. Iya, jangan. Ya itu sih dari aku, itu aja
semoga bisa menjawab. Kalau masih ada yang dibingungkan, silahkan untuk bisa komentar di kolom komentar atau bisa ditanyakan di grup. Nanti akan kita buatkan kita akan buatkan jawabannya lagi, kita akan buatkan kontennya lagi gitu. Tapi kalau nggak ada, nanti kita akan ke next bahasan lagi. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iren. Sama-sama Mbak Tari. Sampai ketemu di teman cerita Iren.